berusaha, beraktivitas. Dalilnya Quran surah 53 An-Najm ayat 39. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ini rizki yang terkait dengan usaha, ikhtiar. Ikhtiar yang dimaksudkan pencarian secara fisik atau bahasa kekiniannya kerja. Dalilnya Quran surah ke-53 An-Najm ayat ke-39. Wa allaysa lil insan. Ingat, masih ingat kata-kata tadi di awal pembukaan kita? Kalau disebutkan kata-kata insan terkait dengan apa? Aktivitas. Nah, maka kalau Anda disebutkan insan, Anda dituntut beraktivitas. Ya kan? Berusaha. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Sa'a yas'a sa'yan. Artinya usaha. Ini, usaha yang sungguh-sungguh, yang serius itu disebut dengan sa'i. Sa'i itu usaha yang serius, pencarian yang sungguh-sungguh. Jadi kalau Anda ingin dapatkan rizki kata Allah, silakan menyebar, cari usaha yang serius. Itu rumus pertama. Di Allah tebarkan rizki 1, 2, 3, tebarkan. Kadang di tempat yang tidak kita singgahi di situ. Kalau Anda ingin mendapatnya, silakan menyebar. Makanya banyak Anda temukan ayat-ayat dalam Al-Quran meminta kita menyebar untuk mencari rizki. Cicak nggak punya akal, rizkinya bisa dapat. Masa Anda yang punya akal nggak dipakai untuk mendapatkan rizki? Anda bergerak, rizki datang. Cicak merayap cuman diam-diam, datang seekor nyamuk. Selanjutnya, silahkan. Tuh. Jadi ini yang pertama nih. Jadi yang pertama, Anda nggak usah khawatir nggak kebagian rizki. Anda berikhtiar, Anda dapat. Dan dahsyatnya, ini yang mau saya sampaikan. Dahsyatnya, kenapa Allah mewajibkan kita berikhtiar untuk mendapatkannya? Karena setiap ikhtiar itu pasti akan bersanding dengan ujian. Sedangkan rumus ujian bersanding dengan pahala. Ini sebetulnya mudah bagi Allah menyampaikan pada Anda, nih makan. Cuman ketika Anda dapat, Anda nggak dapat pahala dari kesabaran Anda. Kapan kita tahu kita sabar kalau nggak diuji dengan proses? Kapan Anda bisa berkembang jadi lebih kreatif? Muncul ini, teori itu, teori marketing, teori ini, teori macam-macam. Bagaimana bisa berkembang kalau nggak diberikan proses? Itu hikmahnya. Bukankah dalam setiap titian itu ada doa? Dibuat sedikit susah, sedikit mudah bagi Allah memudahkan Anda dapat. Coba dibuat berliku begini supaya malam Anda tahajud. Hei fulan, kamu ini kemana aja? Aku harus paksa begini supaya kamu datang di malam hari. Udah siang-siangnya bebas berkeliaran, malamnya tidur enak, sampai turun surah Al-Muzammil. Tapi yang mau saya katakan, rizki yang pertama, dia tidak akan pernah terungkap ketika Anda tidak berikhtiar mencarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pesan di Al-Quran cuma satu, Anda berikhtiar, Anda dapat. Ikhtiar aja. Dan kadang-kadang bukan berarti keluar langsung dapat, bukan. Ada proses. Kalau cuma kelihat capek sekali, jangan menyerah, tempuh serius lagi, bikin rencana lagi, bikin pemetaan lagi, bikin target lagi. Ini yang saya lakukan, ini peluangnya, ini targetnya, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, jangka saku, buat semua. Terukur. Itulah kenapa disebut dengan sa'a. Sifatnya disebut dengan sa'i. Sa'i. Kenapa orang sa'i disebut dengan sa'i? Tempatnya antara Safa dengan Marwah. Karena di tempat itu pernah ada seorang ibu yang berjuang, berusaha dengan serius untuk mencari rizki bagi anaknya. Karena perintah Allah, diminta untuk tinggal di situ. Diantarkan oleh suaminya. Ini perintah Allah. Sepanjang perintah Allah, perhatikan keyakinannya. Perhatikan. Ibu, kalau ibu tidak punya kekuatan semacam ini, tidak mudah menjalani kehidupan seperti apa yang digambarkan. Ini Nabi Ibrahim diminta oleh Allah, begitu lahir Ismail alaihissalam, ya kata Allah langsung difirmankan, kamu antarkan anak dan ibunya itu ke satu tempat, tinggalkan di situ. Kamu balik lagi. Tempat itu dilukiskan di Quran surah ke-14 dengan namanya alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, ayat 37. Rabbana inni askantu, ya Allah, engkau perintahkan saya sekarang ya Rabb, untuk menempatkan, saya tempatkan sebagian dari keturunan saya. Di mana? Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, tempatnya bukan tempat biasa, di tempat lembah, Bu. Yang gersang, yang air tak nampak. Tiba-tiba diantarkan dan disuruh ditinggalkan. Tapi sebelum berbalik, bertanya istrinya,
Ahadza min amrillah, apakah ini perintah Allah? Iya, kata Ibrahim. Sepanjang perintah Allah, kami tentu tidak akan disia-siakan. Panjang ini ketentuan Allah, saya terima, Allah tidak akan pernah sia-siakan saya. Disimpan anaknya dalam keadaan haus, bergerak-gerak, tangan bergerak, kaki bergerak, nendang ke tanah tidak keluar, nendang ini tidak keluar, gerak tidak keluar. Maka ibunya yang berusaha dengan serius, dipakai prinsip pertama, kalau saya bergerak pasti Allah berikan rezeki. Dan ketika itu beliau bergerak naik ke bukit dengan pikiran yang sangat positif, dihilangkan semua pikiran negatifnya, positif semuanya. Ketika Anda berpikir positif untuk mencari sesuatu, maka Allah akan naikkan Anda ke tempat yang tinggi untuk mendapatkan kenikmatan rezeki darinya. Itulah kenapa sampai sekarang diabadikan dengan nama Bukit Safa. Karena di tempat itu pernah ada orang yang punya pikiran safa, bersih, bening pikirannya dengan Allah, walaupun dalam kesulitan yang nyata. Saya tanya pada Anda, berapa kali Anda berpositif thinking kepada Allah ketika Anda diuji dengan kesulitan yang tidak lebih parah dibandingkan dengan Ibunda Hajar alaihissalam? Berapa kali Anda mengeluh? Berapa kali Anda menyalahkan Allah? Berapa kali Anda saling menyalahkan di rumah tangga? Istri nyalahkan suami, kamu nih yang gak benar mencari rezeki. Hah? Kamu yang kurang sabar, dua-duanya yang salah. Kenapa tidak saling mendukung? Kenapa nggak saling menguatkan seperti Ibrahim menguatkan Hajar? Seperti Hajar minta didoakan kepada Ibrahim, dukung. Karena rezeki itu kita terukur. Tapi Allah berikan ujian untuk menata kesabaran sehingga melahirkan pahala. Naik ke sofa. Begitu naik melihat di kejauhan, ada harapan yang sangat dalam untuk diraih. Harapan kuat yang ingin diraih disebut dengan marwah. Maka terlihat seperti oase, turun beliau, turun jalan. Begitu semakin dekat terlihat seperti oase. Ya, nampak dipercepat. Di situ sekarang digambarkan dengan simbol yang lampu hijau itu. Ya, Anda lewat situ berlari dari kecil. Kan? Yang perempuan dipercepat walau tanpa berlari. Cepat. Sampai ke tengah-tengah ragu lagi. Tapi kemudian tempuh lagi. Ada naik lagi ke atas. Begitu sampai sana ternyata itu semua bukan seperti yang diharapkan. Fata morgana saja. Nggak ada oase. Balik lagi lihat seperti di sofa. Balik. Sampai 7 kali. Yang paling mengesankan ketika sampai ke marwah itulah pada yang ke-7. 1 ke marwah, 2 ke sofa, 3 ke marwah, 4 ke sofa, 5 ke marwah, 6 ke sofa, 7 ke marwah. Ingat sa'i itu pasti 7 kali. Dimulai di sofa, berhentinya pasti di marwah. Yang paling dahsyat ketika berhenti di marwah, tiba-tiba anaknya tangisannya semakin keras. Kan? Dikejar, begitu dikejar ternyata hentakan kaki anak itu dari hentakannya keluar air. Kata ibunya, zam. Zam itu artinya kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Kata ibunya, zam, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti, kumpul jangan berhenti. Sampai hari ini air itu tidak pernah berhenti. Dan bukan hanya sekedar cukup untuk Ismail alaihissalam dan ibundanya alaihissalam, tapi untuk semua keturunannya bahkan sampai umat manusia kekinian. Berapa abad sudah terlewati. Jadi kalau ibunda kita Hajar alaihissalam 7 kali berusaha tidak pernah menyerah dan berhasil memaksimalkan potensi dirinya di hadapan Allah, sabar, berdoa, kebaikan. Beliau itu istri Nabi, Bu, dijamin surga, dekat dengan Allah, mulia sifat. Jadi muliakan kisahnya bahkan dalam Al-Quran. Berusaha ikhwan 7 kali tanpa putus asa dan dapat rezeki dari Allah mengalir sampai sekarang. Antum tuh siapa? Istri Nabi juga bukan. Ibu demikian adanya, surga belum terjamin. Kisah ibu nggak pernah disebut di Quran. Cari, ibu nggak ketemu. Cari. Lantas siapa Anda baru sekali berusaha sampai mengeluh, kemudian bernegatif thinking kepada Allah? Apa engkau tidak sayang lagi kepadaku ya Allah? Ya Allah, aku sudah tahajud, aku sudah puasa, kenapa belum turun juga? Belum banyak. Ayo, naikkan lagi. Itu yang dimaksudkan. Paham sampai sini? Nah, kalau Anda mengerti tentang ini, apalagi nanti rezeki di rumah tangga, cukup suami berikhtiar, maka Allah datangkan rezeki sekeluarga. Jelas? Nah, jadi jangan berputus asa Anda ketika berikhtiar, karena ketika Allah tetapkan Allah akan jamin. Cuma mungkin kadang-kadang Anda mesti naik turun, kadang di atas seperti di sofa, kadang turun ke bawah, kadang datar, kadang mesti naik lagi. Itu biasa, itu gambaran. Setiap hari kita berusaha.